Kita mulai ya. Ada Ustaz. Silakan ditayangkan itunya. Slide atau bukunya ya. Oh ya. Syukran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi al-amin Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumiddin wa ba'du. Ya Mas kalian, kembali kita tidak henti-hentinya mensyukuri anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita berhenti nafas kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Wajiz fi Manhaji As-Salafi As-Salih karya Syekh Ahmad Al-Arnaud, Abdul Qadir Al-Arnaud. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan pada halaman 22. Kata beliau, wa min aqaidis salafis salih. Di antara yang diyakini oleh as-salafu as-salih. Ya, beliau tidak akan membohong tentunya ya, bahwa yang beliau sampaikan itu adalah benar-benar atas dasar riwayat bahwa memang as-salafu as-salihu itu demikianlah adanya meyakini. Apa itu? Kata beliau, annahu la yajibu ala ahadin minal muslimina at-taqayyudu bimadhhabin faqihin muayyanin. Jadi kata beliau, seorang muslim tidak wajib. Tidak wajib. Jadi namanya tidak wajib berarti boleh. Artinya kalau tidak bermadhab dengan madhab seorang faqih tertentu, itu adalah memang tidak wajib. Wa annahu la yantaqilu min madhhabin ila akhar liquwwatid dalil. Kenapa seseorang tidak wajib?
Karena kata beliau, kalau misalnya di antara umat Islam setelah mempelajari tentang suatu perkara yang itu adalah perkara fikih, bukan perkara akidah ya, perkara fikih. Kemudian ditemukan ada menurut pembawaan, penyampaian, pengetahuan, hasil telaah, ternyata dalilnya lebih kuat, dia boleh untuk beralih mazhab. Kata beliau, wa annal ammi la madhhab lahu. Namanya orang awam tidak punya mazhab. Karena dia bukan orang yang punya ahliyah. Ahliyah itu kafa'ah. Kafa'ah itu kemampuan. Untuk apa? Untuk tarjih terhadap suatu dalil. Ini dalil yang mana ya? Yang sah, yang harus saya ikutin yang mana ini? Gimana cara memprosesnya? Keputusan itu sama dengan output. Nah, kalau orang tidak bisa memproses suatu dalil, bagaimana dia bisa melahirkan suatu output? Jadi dia adalah hanya mengikuti. Karena itu, seorang muslim hendaknya kalau mau belajar, terutama tentang masalah-masalah fikih, dia harus mengetahui sebelumnya tentang siapa sebetulnya orang yang dianggap faqihun. Orang yang menurut dia itu adalah orang itu faqih. Kemudian bukan saja faqih, tetapi taqiyun salihun. Orangnya itu saleh. Menurut dia itu saleh. Bahkan ada nilai plus. Misalnya orang itu wari'. Wari' itu kalau orang kitanya menyebutnya wara', gitu ya. Kalau bahasa Arabnya itu wari'. Gitu. Nah, 3 itu harus menjadi pegangan. Siapa saja seorang muslim belajar kepada siapa saja yang dia sudah tahu manhajnya adalah ahlus sunnati wal jamaah dari sisi akidah, dari sisi fikih, bahwa setelah ahlus sunnah jamaah dia adalah orang yang faqihun, lalu salihun, lalu wari'un. Faqih, saleh atau taqi, wari'. Dia orang faqih memang dalam ilmunya, kemudian orangnya saleh, ya. Dan ketiga adalah orang itu wari'. Wari' itu adalah hati-hati, ya, tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang riskan untuk membawa dirinya ke dalam sesuatu yang menyalahi syariat. Dilanjutkan dulu ya, kata beliau, wa anna 'ala talibil ilmi idza kanat 'indahu ahliyatun la yastati'u an ya'rifa biha adillatal a'immati an ya'mala biha wa yantaqila min madhhabi imamin fi mas'alatin ila madhhab imamin akhar aqwa dalilan wa arjaha fiqhan fi mas'alatin ukhra wa yakunu bidzalika muttaba'an wa laysa bimujtahidin fa innal ijtihada istinbatul ahkam asy-syar'iyyati minal kitabi was sunnati kama kana alaihi la'immatul arba'atu wa siwahum minal fuqaha'i wal muhaddisin. Jadi beliau menyebutkan ada 3 tingkatan. Manusia itu dari sisi ilmu ada 3 tingkatan, 3 level. Yang pertama adalah disebut dengan ammi, ya. Tadi ada istilah ammi, ya. Ammi, ya. Wa annal ammi, berarti ammi. Ammi itu jangan salah baca ya. Kalau ammi itu artinya paman. Ammi paman. Kebalikannya khali, khalun itu paman. Tapi kalau amun paman dari bapak,
Kalau khalun paman dari ibu. Begitu. Jadi hati-hati. Yang benar ini adalah yang kita bahas ini adalah ammi. Nah, begitu. Gimana tuh orang Indonesia bisa begitu? Keseharian kita begitu nggak? Ammi. Jadi mimnya, a-nya panjang, mimnya musyaddad, bertasydid, bukan tasjid. Ya, kita bilang tasjid ya. Yang betul tasydid, musyaddad. Lalu ada ya-nya, amiyun. Amiyun. Orang Indonesia biasanya mudahnya mengatakan awam. Gitu. Orang Indonesia mengatakannya awam. Awam itu benar tapi salah juga. Harusnya awam. Gitu. Wa-nya itu, wabunya itu ada musyaddad juga. Awam. Wa-nya yang kedua panjang. Jadi ami bukan, awam bukan. Tidak. Pada salah. Kalau kita lihat dari sisi pembacaan dalam bahasa Arab. Sudah diasimilasi jadi bahasa Indonesia, pokoknya orang Indonesia menyebut taunya awam. Kita sama orang awam, orang-orang awam gitu. Betul. Nah, itu namanya awam. Itu bahasa Arab itu. Asalnya itu tadi ami. Jawabnya jamaknya awam. Satu ya awam. Awam itu adalah orang yang katakan saja ilmunya adalah hanya dasar-dasar saja. Walaupun ami sebetulnya dari segi keilmuan harus punya standar ilmu. Jadi ada standar ilmu orang awam. Itu kalau dibahas dari sisi pendidikan, jangan dikira orang awam lalu tidak punya ilmu. Punya ilmu. Cuman ilmunya paket dasar. Ya, dasar. Yang jadi masalah, untuk jadi orang ami saja, sekarang di Indonesia ini sudah mulai terancam, krisis. Karena apa? Orang awam, walaupun awam, dia tidak boleh mengatakan, saya makan orang awam, maka jangan disalahin kalau tidak bisa baca Al-Quran. Tidak bisa. Walaupun dia orang ami, harus bisa lancar, benar membaca Al-Quran. Gitu. Yang jadi masalah, terkadang Ustadz, tetapi bacaan Qurannya malah standar orang awam. Itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Ya mungkin karena tidak ada yang memberi jazah, syahadah bahwa fulanun laiqun li an yakuna mualliman linnas. Ada keterangan dari orang yang bertanggung jawab, alim, faqih, gitu, taqi dan seterusnya, memberi lisensi bahwa fulan sudah dikatakan layak untuk mengajar. Nah, gitu. Nah itu kadang-kadang yang penting kayak sorokan, ya tidak. Lalu penampilan oke, selesai. Nah, khotbah sering, ya tidak. Nah, gitu. Sudah, jadi orator sekarang udah ustad. Gitu. Padahal dia harus lolos sebetulnya, sehingga dia tidak disebut ami. Lanjut. Kedua adalah disebut talibul ilmi. Talib disebut talib karena dia yatlub. Yatlub maksudnya yaltamisu. Yaltamisu yani yabhasu. Yatlubu, yabhasu, yaltamisu. Maknanya sama. Dalam hadis Rasul bersabda, man salaka tariqan yaltamisu. Nah, yaltamisu maksudnya yatlub. Maksudnya mencari. Talib, fa'il. Berarti orang yang mencari. Nah kalau ngaku mencari lalu tidak nyari, ya bukan pencari. Palsu kalau gitu namanya. Kalau mengaku dirinya talibul ilmi, dia tidak boleh berhenti dari belajar. Itu namanya talib al-ilmi. Selalu belajar. Tidak ada berhenti belajar. Nah itu namanya talibul ilmi. Orang yang tadi disebut ami saja harus belajar, apalagi talibul ilmi. Jadi itu yang kedua. Levelnya dia adalah lebih tinggi dari ami. Dari si ilmu ya, ilmu mengentri ilmunya, belum tentu dari si takwanya. Berikutnya adalah yang ketiga, disebut di situ oleh beliau namanya adalah al-mujtahid. Nah, di situ di awal halaman 23. Walaysa bimujtahid. Jadi ada tiga, mujtahid.
Wah, kalau mujtahid sudah itu misalnya al-a'immah al-arba'ah, imam 4. Misalnya al-imamu Abu Hanifah, Abu Nu'man, al-imam Malik bin Anas, al-imam Muhammad bin Idris, al-Syafi'i, Muhammad Abu Abdullah, ya, Ahmad bin Hanbal, itu adalah namanya ashab al-madzahib al-arba'ah. Itu adalah 4. Nah, kata beliau, kalau bedanya orang yang talibul ilmi dengan orang yang ammi, itu adalah kalau orang talib al-ilmi, itu adalah dia belum seperti mujtahid, tetapi dia di atas ammi. Berarti dia harus tahu dalil, dan bisa jadi dia mauqifnya berubah-ubah. Mutaghayyirun. Kadang kalau dia menemukan dalil kuat, ya dia ikut yang kuat itu. Besok belajar lagi, ternyata ada yang lebih kuat, dia ikut lagi yang dalil yang lebih kuat itu, gitu. Jadi dia selalu mencari sesuatu sehingga begitu menemukan dan kebenaran, maka kebenaran itu yang diikuti, bukan orang. Nah, itu kalau tadi ammi kan mengikuti siapa? Mengikuti seorang faqih, seorang yang taqi, yang warek, ya. Karena itu dia adalah sering sekali orang awam itu terjebak dalam namanya taklid. Dan taklidnya orang awam itu karena kurang mampunya, maka dia pokoknya gitu. Pokoknya kata ustadz begitu, gitu. Nah, pokoknya karena dia nggak punya pegangan lain kecuali itu. Karena itu mencerna nggak bisa, nggak punya kemampuan, alatnya nggak punya. Nah, nggak ada kecuali konsultannya atau gurunya. Makanya biasanya sudah apa kata gurunya sudah. Gitu. Itu ciri orang awam. Tapi kalau ciri talibul ilmi, dia tidak. Dia terbuka, belajar ke sana, belajar ke sini. Dia sudah punya pondasi, dia punya semua dasar, sehingga bisa nyaring. Oh, si fulan begini, oh sahih, karena itu dia ikuti. Fulan, enggak sahih, enggak, gitu. Dia punya kemampuan itu, karena dia punya alat, ya sudah mulai punya perkakas. Gitu. Hanya talib itu ada levelnya, ada 3 lagi. Talib tadi itu yang di tengah itu kalau diklik lagi ada 3 lagi, ya, 3 level lagi. Gitu. Ada level mubtadi'un, pemula namanya. Ada level mutawassitun, tengah-tengah. Ada level mutamakkinun, sudah matang. Gitu. Ilmunya sudah matang. Tapi tetap dia posisinya masih talib. Gitu. Lanjut orang sekalian, jadi itu ya. Seorang yang ammi itu adalah intinya boleh mengikuti orang yang tadi disebut faqih, disebut orang yang dalam ilmunya, tapi kalau talibul ilmi, dia mengikuti siapa yang dalilnya lebih sahih, dan itu tidak wajib untuk bermadhab pada madhab tertentu. Kalau misalnya orang mau ngaji misalnya, ya orang awam ya nggak bisa nyemplung langsung ke hadis kan. Al-Quran itu kalau bahasa dari sisi usul fikih, dari sisi sumber dalil, wah dia dalil semua. Yang jadi masalah dalil itu bagaimana bisa berfungsi sebagai dalil. Dalil apa maksudnya? Dalil itu mursyid. Mursyid itu apa? Guide. Guide itu apa? Petunjuk, pembimbing. Quran itu membimbing, tapi masalahnya bagaimana dia menggunakan, memfungsikan Quran sebagai pembimbing itu. Kan dia punya kunci, harus punya kunci. Nggak bisa saya pakai terjemah itu. Nggak cukup. Nah, karena itu belum punya perkakasnya. Hadis apalagi? Hadis lebih rumit dari sisi ini, dari sisi Al-Quran. Karena Al-Quran semuanya sudah mujma'un alaihi annahu kalamullah ma'sumun. Al-Quran itu firman Allah, dan Allah langsung yang akan menjaganya. Ketahuan palsu, ketahuan. Jangankan satu ayat, ya satu surat, wah satu kata saja ketahuan. Ini sampai ini salah. Bacanya salah aja, salah. Madnya saja salah.
Dia maksudnya matnya dibacanya 2, dibacanya 3. Wah, salah ini. Ini matnya tajawaz anil had. Dia keluar batas. Gitu. Harusnya 2 harokat, malah 3 harokat. Gitu. Seperti itu. Dan seterusnya. Jadi akan kata kalau hadis terjaga, tetapi dia punya ilmu lebih. Punya ilmu perangkat yang lebih susah. Kenapa? Dia harus ada filternya untuk mengetahui bahwa hadis ini maudhu', hadis ini sahih, hadis ini makbul, hadis ini mardud. Nah, itu apa itunya standarnya. Jadi untuk seorang masuk ke dalam fikih langsung begitu saja nggak bisa. Sekarang misalnya ada yang banyak nih contoh. Apa namanya? Nisfu Sya'ban, ya. Nisfu Sya'ban itu di antara dalil yang dipakai ya, itu adalah bahwa pada malam nisfu Sya'ban katanya itu adalah ditentukan takdir seseorang itu sampai setahun yang akan datang. Wah, penting sekali kan? Jadi kalau sampean mau mendapatkan takdir baik, kejar di pertengahan malam nisfu Sya'ban. Landasannya apa? Ternyata diteliti itu bukan hadis. Gitu. Berasal dari ayat. Ya, Allah menentukan setiap perkara itu pada malam itu, ya. Yufraqu kullu amrin hakim. Tetapi para ulama katakan itu bukan malam nisfu Sya'ban, itu malam Lailatul Qadar. Gitu. Kau yang mengatakan itu nisfu Sya'ban siapa? Namanya Ikrimah. Nah, Ikrimah itu adalah bukan hadis. Bahkan kalau dari ilmu hadis itu namanya asarun. Asar itu adalah bukan hadis. Yang dimaksud di sini. Bahkan dia kata para ulama namanya maqtu'. Nah, ini sudah asar istilah, maqtu' istilah. Nanti nggak terus nih ngajinya. Jadi dia adalah sudah bukan hadis. Ya, hadis itu ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Nah, kalau sudah maqtu' berarti bukan hadis. Kalau disebut hadis jadi palsu. Gitu. Nah, jadi para jemaah sekalian, seperti itu. Nah, karena itu kalau kita mau mengambil satu dalil, pastikan dulu dalil itu sahih enggak? Nah, gitu. Kalau sudah sahih baru bahas. Kalau tidak sahih, ya jangan dibahas. Kayak antum misalnya makanan, tanya dulu halal enggak nih makanan? Halal baru makan. Kalau belum halal masih punya orang, masih di warung, nggak boleh dimakan, masih punya orang. Seperti itu gampangnya. Tetapi kadang-kadang ya tidak sedikit umat ini yang tenggelam pokok itu fadilahnya tinggi kok, tapi kan walaupun dhaif ya tidak hadis. No. Nah, jadi seperti itu. Nah, para yang sekalian lanjut dulu ya. Kata beliau, wa min aqaidi as-salafi as-salihi annahu yajibu 'alal iman yajibul imanu bi kulli ma jaa fil Qur'an wa amarna Allah ta'ala bihi wa tarki kulli ma nahana anhu jumlatan wa tafsila. Begitu kata beliau. Bagian dari apa yang diyakini oleh as-salafu as-salihu adalah wajib mengimani apa saja yang Allah sampaikan, Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, Allah perintahkan kita harus untuk mengerjakannya. Apa saja yang Allah perintahkan untuk kita meninggalkan karena larang, maka baik dia global maupun dia detail sudah berhenti. Allah perintahkan kerjakan, Allah larang berhenti. Gitu aja. Jadi antum atau kita semua harus paham bahwa sebetulnya asalnya 2. Satu namanya amrun, betul tidak? Amrun itu perintah, yang kedua namanya nahyun. Gitu. Nanti kalau dipecah lagi, amrun itu tidak kurang 2, ya. Jadi pecah lagi, begitu pejet amrun 2. Amrun ala sabilil ilzam, ya, perintah yang sangat ditekankan,
Itu namanya menjadi wajib. Begitu. Ada perintah tetapi kurang ditekankan. Orang menyebutnya namanya anjuran. Maka itu namanya disebut sunnah. Sunnah itu sebetulnya perintah. Cuman tidak setegas apa? Wajib. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, nahyun. Nahyun itu ada dua juga. Ada nahyun ala sabili al-ilzam, tekan, sehingga namanya haram. Ada dilarang tetapi tidak berkonsekuensi dosa kalau mengerjakan. Makanya disebut makruh. Gitu. Makruhnya ada para ulama membagi lagi. Udah pasti itu aja. Jadi ada dua. Ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada wajib. Nah, dari dua tadi itu, kemudian ada sesuatu yang ternyata ditemukan tidak terdapat perintah, tidak terdapat larangan. Nggak ada perintahnya kok, tidak ada larangannya kok. Nah, itu gimana kalau begini? Kalau kata para ulama, kalau diperintah tidak, dilarang tidak, sudah boleh berarti. Ya tidak. Itu namanya boleh. Gitu. Jadi akhirnya menjadi berapa? 3. Asalnya 2 menjadi 3. Jadi 3 menjadi 5. Nah, gitu. Makanya disebut, kalau dalam bahasa fikih disebut wajib atau hukum taklifi namanya. Hukum taklifi. Nah, kata beliau, apa saja yang diperintah oleh Allah, berarti baik dia hukumnya menurut produk fikih wajib atau sunnah, kerjakan. Apa yang dilarang, apa saja yang masuk haram ataukah makruh, harus ditinggalkan. Gitu. Jangan ada orang yang mengatakan, kan makruh. Kalau makruh berarti kan tidak haram. Loh, kan hukum asal itu dilarang sebetulnya. Betul tidak? Hukum asalnya adalah dilarang. Karena itu kalau orang mengerti hukum asal yang larang, selesai. Berarti tinggalkan. Jumlatan secara global, tafsilan secara detail. Ya. Pokoknya riba haram. Itu global. Detail-detailnya, wah rincinya banyak sekali kata Rasulullah SAW sampai dengan tidak kurang dari 70 cabang. Berarti kan detail sekali. Nah, kalau 70 cabang itu apa? Termasuk paling akhir adalah seorang manusia berzina dengan ibunya. Bayangkan, ngeri sekali. Gimana yang lebih tinggi? La haula wala quwwata illa billah. 1. Kedua kata beliau, wa nu'minu bikulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahha an-naqlu anhu fima syahadnahu aw ghaba anhu aw ghaba anna sawa'un fi dzalika ma aqalnahu aw jahilnahu wa lam nattali' ala haqiqati ma'nahu na'tamiru bi amrillahi ta'ala wa amri rasulih sallallahu alaihi wasallam wa nantahi amma nahana Allah ta'ala wa nahana anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqifu inda hudud. Belum ada batasnya. Ya, masih agak panjang. Nah, intinya begitu, teman sekalian, bahwa pokok pikirannya adalah lihat. Ini ada perintahnya enggak? Ada. Siapa yang perintahkan? Allah. Siapa lagi? Rasul. Sudah, kerjakan. Mau perintahnya tegas, mau perintahnya anjuran, kerjakan. Itu mesti ada baiknya, ada hikmahnya. Ini dilarang, ya sudah. Katanya, tapi kan tidak haram. Pokoknya dilarang atau tidak? Kerjakan. Jangankan makruh. Para ulama, orang-orang yang level takwanya tinggi, jangankan yang makruh, yang boleh saja mereka batasi. Misalnya makan nasi, misalnya makan apa lagi, buah, apalah. Boleh. Misalnya pakai pakaian, boleh. Tetapi mereka walaupun boleh, mereka akan batasi diri. Tidak mau banyak-banyak karena apa? Khawatir terjebak dalam sesuatu yang tidak boleh. Itu yang dikerjakan oleh para ulama. Jadi para sekalian, mau urusan akidah, mau urusan fikih, mau urusan akhlak, di sini disebutkan pokoknya kalau dia ada perintahnya dari Allah, dari Rasulullah, maka dikerjakan. Kalau tidak ada perintah larangannya, maka akan ditinggalkan. Kalau dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah. Plus berikutnya adalah al-khulafa ar-rasyidun. Nah, dinukil di sini, teman sekalian, penting untuk dibaca karena ini sebetulnya berharga bagi kita. Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah khalifah kelima menurut Imam Syafi'i, kata beliau begini, sanna lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri min ba'dihi sunanan al-akhdhu biha i'tisamun bi kitabillah
wa quwwatun ala dinillah laisa li ahadin tabdiluha wala taghyiruha wala nadharu fi amrin khalafaha man ihtada fahuwa multadi wa man istansara biha fahuwal mansur wa man tarakaha wattaba'a ghaira sabil mu'minin wallahu ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Apa artinya? Kata beliau begini. Kalau orang merhatikan, ya, Rasulullah telah memberikan panduan kepada kita, tuntunan kepada kita. Bahkan para wulatul amri, para waliul amri, maksudnya para pemerintah, penguasa yang meneruskan misi Rasul, yaitu Al-Khulafa Ar-Rasyidun, yang kata beliau ini, Imam Umar bin Abdul Aziz, sebetulnya mengambil dan berpegang teguh dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, apa yang dituntunkan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu, termasuk i'tisamun bi kitabillah. Termasuk bagian dari berpegang teguh kepada Al-Quran. Begitu. Bahkan kata beliau, wa quwwatun ala dinillah, menambah Islam ini kuat. Laisa li ahadin, tidak boleh siapapun dari umat ini yang merubahnya, yang menggesernya, atau mencari pandangan yang menyelisihi Al-Quran atau As-Sunnah. Kata beliau menjamin, siapa yang berpegang teguh dengannya, maka orang itu adalah akan termasuk orang yang mendapat petunjuk, ya. Dan orang yang meninggalkannya berarti orang itu telah mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Maksudnya Al-Khulafa Ar-Rasyidun dan para sahabat. Dan dia terancam Allah palingkan sampai dia akhirnya Allah masukkan ke dalam jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Jadi para sekalian, sudahlah, gampangnya itu pegang teguh saja apa yang ditinggalkan Rasul, itu jadi pegangan. Apa yang ditinggalkan oleh para khulafa Rasyidun, sudah itu jadi wasiat Rasul. Kan kata Rasul, alaikum bisunnati. Pegang teguhlah sunnahku, betul? Wa dan sunnatil khulafa ar-rasyidin. Setelah itu tidak ada. Pegang misalnya sunnahnya para muluk, gitu. Para auliaul umur, tidak ada. Yang nas itu adalah al-khulafa ar-rasyidin. Jadi kalau sudah Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar, begitu, ya berurut dari Abu Bakar, itu adalah menetapkan ketetapan, kalau bahasa ya dalam ketatanegaraan, ketetapan itu, maka itu adalah sudah termasuk bagian dari melengkapi, menguatkan al-Islam. Dibawakan dalil di sini, kata beliau, iyyakum wa muhdatsat al-umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ya, ini hadis yang sangat masyhur sekali. Kemudian dibawakan hadis, kata beliau, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jelas anak ingin berulang-ulang juga, mudah-mudahan antum tidak bosan bahwa para sekalian kalimat ahdasa. Ahdasa. Ahdasa itu baru. Tetapi karena ada alifnya di awalnya, jadi bukan hanya baru, tapi diada-ada jadi sesuatu yang baru. Karena diada-ada sebelumnya itu tidak ada. Tapi kalau tadinya ada, sekarang dibuat ada. Namanya apa? Itu namanya tajdid. Itu namanya tajdid. Dia ada. Cuman sudah mulai usang, sudah ditinggalkan orang, betul tidak? Sudah mulai kecampur sama yang bukan perintah. Nah, kemudian dipoles gitu kan. Dimunculkan lagi, dikerjakan lagi, itu namanya tajdid, memperbaharui. Makanya istilahnya namanya tajdid, pembaharuan. Orangnya disebut mujaddid, begitu. Tapi kalau dia tadinya tidak ada, la wujuda lahu, laisa lahu, ya seperti kata Rasul, laisa lana, laisa lahu, ya, ma laisa lahu, bukan berasal darinya. Itu berarti tidak ada sebelumnya. Maka orang itu adalah kemudian akan terjebak dengan yang disebut oleh Rasul raddun, yaitu tertolak. Waduh, udah capek, udah berkorban, umur, tenaga, finansial, ya tidak.
semua dikorbankan, pada akhirnya dia adalah sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, pada mas sekalian, kalau tidak ingin sia-sia, pastikan. Ada enggak ajarannya? Ada. Mana? Katanya sahih enggak? Sahih. Fahamnya benar apa tidak? Ya, maka ikuti. Kalau sudah, insya Allah yakini. Istiqomah. Tapi kalau ada dalilnya enggak? Tidak ada. Ada, tapi saya enggak. Dhaif. Terus menurut siapa? Bukan menurut ulama mu'tabar. Ya. Misalnya, menurut ulama-ulama yang misalnya dia kecemplung sama urusan kepentingan. Tadi pagi kita bahas kan? Ada ulama yang mereka itu justru mengutamakan lebih dekat kepada kekuasaan daripada kepada kebenaran. Akhirnya dia membuat hadis palsu. Tadi pagi kan kita sudah bahas. Orang itu membuat hadis palsu supaya apa? Dia bisa mendekat kepada sultan. Nah, gitu. Atau yang kedua, dia membuat hadis palsu supaya dia dapat uang. Gitu. Nah, itu adalah tidak boleh seperti itu karena akan justru menjadi perusak al-Islam itu sendiri. Jadi amalannya tertolak. Lah kalau dia sudah ulama bukan ditolak saja. Para sekalian, kalau orang itu termasuk alim, ketika dia ngomong, dia ucapannya diikuti, padahal itu baru tidak ada dari Rasulullah, dia termasuk melakukan man sanna sunnatan sayyi'atan. Orang itu melakukan sunnah sayyi'ah dan dia adalah termasuk yang akan berpeluang dosa berrantai, ya, dosa berantai atau multi level dosa. Na'udzubillah min dzalik. Saya loncat, teman sekalian, karena waktu sedikit di halaman 29, ya. Ya, ada hadis di situ 29. Satu lagi ke bawah. Nah, itu ya, bawah lagi sedikit. Nah, itu ada hadis ya di situ. Di situ dibawakan hadis kata beliau alaihi salatu wassalam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kata beliau, yang akan membawa ilmu ini sampai hari kiamat itu adalah siapa? Khalafin, min kulli khalafin, orang yang datang belakangan, yang menyusul, tetapi mereka itu udul. Udul itu adalah jamak dari adil. Maksudnya orang-orang yang adil. Adil di sini bukan tidak berpihak. Adil di sini maksudnya adalah malakah. Yaitu suatu kompetensi di mana orang itu berpegang teguh dengan takwa dan marwah. Ya, kalau Indonesia menyebutnya marwah ya. Ya, marwah bangsa gitu. Itu sebenarnya bahasa Arab juga itu. Asalnya itu muru'ah gitu. Muru'ah, ada takwa, ada muru'ah. Kalau takwa itu terkait dengan perintah dan larangan. Kalau diperintahkan berarti dikerjakan. Kalau larangan berarti ditinggalkan. Kalau muru'ah itu kepatutan. Tidak patut gitu. Masa orang muslim kok berdiri di pintu bioskop? Ngapain? Ya akhi, jangan di situ. Kalau mau di pintu masjid, betul tidak? Nah, berdiri di pintu bioskop itu tidak patut. Karena apa? Masbuhun. Kok sampean buang-buang waktu di tempat seperti ini, betul tidak? Kalau mau tuh di tempat kebaikan, yaitu masjid. Misalnya seperti itu. Nah, itu namanya kepatutan. Para yang sekalian, itu yang mungkin saya dapat sampaikan terkait dengan akidah yang tadi ya. Nah, kata beliau di halaman 30 ya, di halaman 30 ada perkataan begini, kata beliau bawah lagi. Nah, itu fa'alaina.
Kata beliau, fa'alaina an na'uda bil aqidati as-safiyati ila manabi'iha allati nahala minha al-akhyaru min salafina salih. Nah, begitu. Kata beliau, maka dari itu kita semua ini umat Islam hendaknya kembali kemana? Kembali kepada akidah yang murni, safiyah. Bagaimana safiyah itu? Kata beliau, ila manabi'iha, kembali kepada sumber-sumber yang dijadikan pegangan mereka orang-orang terbaik dari as-salafu as-salih. Panaskutu amma sakatu. Kita diam kalau mereka diam. Wa nu'addi al-ibadati kama adduha. Kita beribadah seperti mereka telah meriwayatkan bagaimana beribadah yang benar. Wa naltazimul kitaba was sunnata wa ijma'a salafil ummati wa immatiha wal qiyas as-sahih fil umuril mutajaddidah. Kata beliau, kemudian kita berusaha untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan ijma'u salafil ummah dan para a'immah, para imam. Kemudian berkias dengan kias yang sahih dalam perkara-perkara yang dia adalah datang baru, muasir. Ya, muasir itu kalau bahasa kitanya kontemporer. Nah, gitu. Perkara-perkara yang dulu tidak ada tapi harus disikapi. Nah, itu menggunakan perkara-perkara adalah terkait dengan masalah kias. Ya. Dulu nggak ada pesawat. Terus gimana sholatnya pesawat? Nah, gimana tuh? Ya kan? Nah, itu adalah perlu dengan analogi-analogi, perlu dengan menggunakan kaidah-kaidah, dan itu adalah diperlukan ijtihad. Begitu. Pertanyaan sekalian, ada perkara penting ya beliau bawakan di sini. Kata beliau, saya suka membawakan perkataan-perkataan para imam ya yang mu'tabar. Misalnya di sini bawakan perkataan Al-Imam An-Nawawi. Ya, kata beliau qala Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi halaman 30 ke bawah ya, ada di situ, betul. Kata beliau di dalam kitab namanya Al-Adhkar wa'lam anna as-sawaba al-mukhtara ma kana alaihi salafu radhiyallahu anhum. Kata Imam Nawawi itu Syafi'i. Kata beliau, ketahui ya oleh antum-antum bahwa yang benar, yang menjadi pilihan, kata beliau, adalah apa saja yang menjadi pegangan para pendahulu umat radhiyallahu anhum. Hadza huwal haq, kata beliau. Inilah kebenaran. Wala taghtarrin bi kasrati man yukhalif. Kata beliau, antum jangan goyah. Antum jangan tergiur. Antum jangan terpukau, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang menyelisihi antum. Begitu. Jelas? Orang-orang yang tidak sama dengan antum banyak. Cuman masalahnya yang menjadi koridor adalah antum sesuai tidak dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman as-salafu as-salih. Kalau antum yakin bahwa yang antum pegang itu adalah as-salafu as-salihu, ya sudah, istiqomah aja. Tidak usah pusing dengan orang yang banyak itu. Kalau dalam teori politik, ya tidak. Nah, demokrasi itu tidak menjadi ukuran kebenaran. Misalnya, wah ini 50 plus 1, 50% plus 1 menang, berarti dia yang berhak. Betul tidak? Itu kalau menurut demokrasi. Menurut Islam belum tentu benar. Menurut Islam belum tentu benar begitu. Karena toh misalnya orang dalam memilih itu orang yang misalnya saleh suaranya berapa? 1. Orang mujrim itu orang kriminal, orang yang bahkan mantan koruptor misalnya, betul tidak?
ya, atau apalah gitu, milih juga. Atau orang kafir misalnya milih juga, suaranya berapa? 1. Berarti sama, mau soleh, mau kafir sama aja suaranya 1. Nah kalau misalnya ada orang yang soleh tapi tidak milih misalnya, sementara orang kafir banyak milih, berarti kan suaranya banyak mana? Banyak yang milih. Akhirnya yang dianggap benar adalah yang menang adalah yang milih. Nah, itu adalah dalam teori demokrasi. Tapi kalau dalam teori kebenaran bukan seperti itu. Kata beliau, walaupun banyak yang menyelisih antum, kalau antum yakin antum di atas kebenaran, istiqomahlah. Ya, kedua, lagi. Beliau bawakan di sini perkataan qala Abu Ali Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu. Artinya kata beliau, ilzam turuqal huda wala yadurruka qillatul masali qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalati wala taghtar bi kasratil halikin. Kata beliau begini, kamu pegang teguh ya jalan kebenaran, jalan yang itu adalah di atas petunjuk Allah. Wala yadurruka, tidak akan membahayakanmu qillatus salikin, orang-orang yang berpegang teguh, yang meniti jalan benar itu, walaupun mereka adalah sedikit. Ya, jadi misalnya karena yang menjalankan kebenaran sedikit, lalu akan antum menyebabkan menjadi orang yang celaka, tidak, kata beliau. Wa iyyaka wa turuqad dalalah. Antum harus hindari jalan-jalan orang-orang yang sesat. Walaupun kata beliau, kamu harusnya tidak boleh terpukau dengan banyaknya orang-orang yang celaka. Ya, orang-orang celaka banyak karena mereka menjalani jalan yang sesat. Nah, jangan tergoda. Udah celaka banyak, lalu tergoda lagi. Wah, bahaya. Ya, jadi, para sekalian, ringkasnya adalah kita harus istiqomah. Nah, ada lagi perkataan Al-Imam Malik. Ya, situ dibawakan bahwa kata beliau, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, semua kita harus mengenalnya. Kata beliau, ya, lan yasluha akhiru hadhil ummah, hadhil ummati ya, illa bima saluha bihi awwaluha. Kata Imam Malik nih, ini nyaris jadi patokan, jadi ukuran, jadi kaidah. Kata beliau, akhir umat ini. Kalau saja misalnya, katakan saja sampai 1550 lah misalnya gitu ya. Dunia ini akan berakhir, misalnya. Kalau orang pengen hidup lebih dari itu, atau 1500 atau 1500 lah ya. 1500, sehingga punya ada optimis sedikit ke depan, ya tidak. Tahun 1500, kiamat, gitu. Nah, kita sekarang sudah berada di 1442. Kan berarti akhir namanya, betul tidak? Sementara mereka orang yang hidup bersama Rasul, kan malah belum ada tahun hijrah. Orang hidup di awal-awal dakwah Rasul, itu 13 tahun sebelum hijrah. 10 tahun sebelum hijrah, 1 tahun sebelum hijrah. Dihitung hijrah, mulai hijrahnya Rasul. Jadi 1442, kalau ditambah 13 ke belakang. Nah, Pak sekalian, kata beliau, umat ini di akhirnya tidak akan menemukan kesolehan, kebaikan, keberkahan, kejayaan, illa kecuali bima saluha bihi awwaluha. Jika mereka orang yang hidup di akhir zaman itu berpegang teguh dengan resep, dengan rumus, dengan kaidah yang telah dipegang teguh oleh para pendahulu umat ini. Ya, kalau dulu jayanya umat ini dengan iman dan amal saleh, dengan dakwah, dengan amar ma'ruf, dengan nahi mungkar, dengan jihadun fi sabilillah. Kemudian umat di akhir zaman nanti mengikuti jejak itu, berjaya umat ini. Tapi kalau tidak, ya dia akan hanyut bersama orang-orang yang menyalahi jalan yang lurus. Kata Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa jangan anggap bahwa yang akan menang itu yang banyak. Belum tentu yang menang itu yang banyak. Justru walaupun sedikit, tapi kalau mereka di atas kebenaran,
maka merekalah yang berhak mendapatkan pertolongan. Kata Rasul, dibawakan hadis di sini, ada di situ ya, halaman 31 di bawah. Kata beliau, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, umat ini akan ada senantiasa la tazalu senantiasa ta'ifah. Ta'ifah itu dia kelompoknya itu bukan kelompok besar. Bahkan kalau dari sisi kuantitas, firqatun dengan ta'ifatun itu adalah lebih kecil ta'ifah. Firqah lebih banyak, ta'ifah lebih kecil. Allah dalam Al-Quran berfirman, kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin. Apa? Ta'ifah. Setiap firqah ada ta'ifah. Berarti ta'ifah bagian dari firqah. Kalau ada, kata Allah SWT, dari setiap firqah itu ada satu ta'ifah, liyatafaqahu fiddin, untuk mempelajari, untuk bertafakuh, memahami Islam dengan benar, liunziru qaumhum idza raja'u, kemudian mereka kalau pulang ke kampung masing-masing menjadi bermisi inzar, memberi peringatan atau berdakwah kepada jalan yang benar terhadap kaumnya. Nah, balik kepada kata ta'ifah, para jamaah sekalian, bahwa kata Rasul, umat ini yang akan selalu Allah tolong adalah mereka yang disebut ta'ifah, bukan firqah. Sampai hari kiamat ta'ifah itu akan selalu ada. Karena apa? Ta'ifah ini syaratnya adalah alal haqqi, di atas kebenaran. Nah, betul. Jadi kalau orang itu di atas kebenaran, maka sampai kapanpun orang itu akan menang. Bahkan kata Rasul disebut hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Sampai datang putusan Allah, mereka tetap begitu. Perintah Allah apa, sampai datang keputusan Allah maksudnya apa? Sampai datang hari kiamat, kata para ulama. Jadi sampai hari kiamat, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang mereka istiqomah di atas kebenaran itu, walaupun jumlahnya sedikit, mereka akan Allah beri kemenangan. Para sekalian, kalau begitu sebetulnya tidak aneh. Karena apa? Dari mulai zaman Rasulnya, betul tidak? Sedikit tapi menang. Coba dari mulai perjuangan pertama, perang Badar. Kaum muslimin banyak atau sedikit? Sedikit, 311 orang doang. Sementara musuhnya berapa? 1000. Bayangkan, sepertiganya saja. Bahkan Allah memberitakan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak? Dia kecil, ta'ifah lagi, tetapi dia bisa mengalahkan adalah kelompok yang lebih besar. Bahkan ada 20 mengalahkan 200 dan seterusnya dalam surat Al-Anfal. Jadi para sekalian, demikian ya. Jadi ini adalah suatu berita-berita pada kita, hadis-hadis pada kita, pegangan untuk keyakinan kita. Ada dibawakan hadis satu lagi di sini, ya, kata beliau, masalu ummati masalul matar la yadri awalhu khairun am akhiruhu. Umatku itu seperti hujan, nggak tahu yang baik itu awalnya atau akhirnya. Jadi kalau begitu, yang penting kita berusaha saja, berpegang teguh dengan ajaran yang benar, yang itu adalah tentu menjadi pegangan daripada para ulama, para imam yang muktabar. Dan di akhir di sini disebutkan ya bahwa kata beliau dengan doa, ya, kata beliau ada ya sini ada menunjukkan kitab, ya, halaman 34, ya, halaman 34, ya, itu kata beliau, wa minal ladzina katabu fi aqidatis salafis salihi, di antara yang
mereka para ulama menulis kepada kita kitab-kitab yang di dalamnya berisi akidah as-salaf as-salih adalah kata beliau as-Sabuni. Nah, al-Imam namanya al-Imam as-Sabuni ya. Cuman kitabnya lebih besar dari ini ya. Kalau kita ngaji itu perlu sabar ya, perlu waktu ya. Kemudian yang kedua adalah kata beliau fi kitabih aqidatus salaf, itu akidah kitab beliau. Wa minhum al-Imam Muwafiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, kitabnya namanya Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad dan seterusnya. Jadi kata beliau banyaklah para ulama yang menulis kitab ini, cuman kita perlu kesabaran ya untuk mengkaji membaca. Dan kalau kita ngaji kitab-kitab itu sebetulnya pada akhirnya berakhir pada titik yang sama. Ternyata bahasanya ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang susah dipahami, ada yang mudah dipahami, tetapi semuanya pada satu titik, yaitu mereka itu satu, yaitu berpegang teguh dengan apa yang mereka dapatkan dari para pendahulunya, yaitu as-salafu as-salih. Terakhir beliau tutup dengan doa. Dan kita mudah-mudahan termasuk demikian dan mengaminkan tentunya. Kata beliau, nas'alullah an yahdiyana lil aqidatis safiyati was sariratin naqiyatit tahirah wal akhlaqil fadilah al mardiyah wa an yuhyana 'ala al islam wa an yumitana 'ala syari'ati nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kata beliau, kita bermohon pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau tunjukkan kami kepada akidah yang murni, ya kan? Yang dia adalah suci, akhlak yang mulia, yang Engkau ridhoi. Engkau hidupkan kami di atas Islam, Engkau matikan kami di atas syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Betul tidak? Ini kan doa nih, maka kita harus mengaminkan. Mohon mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita sehingga kita hidupnya dengan Islam, matinya dengan Islam. Lalu kata beliau masih sedikit lagi, Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan muslim. Amin. Betul tidak? Wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, golongkan kami terhadap orang-orang yang saleh, ghairu khazaya wala maftunin. Tidak rugi dan tidak terfitnah. Waghfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni orang-orang yang beriman dari kami sampai ya atau pada hari di mana kami akan dihisab ya. Jadi kata beliau akhir, wa nas'aluhu ta'ala an yulhimana as-shawaba fil qawli wal amal. Kita mohon pada Allah supaya kita senantiasa memberi ilham, memberi petunjuk pada kita untuk selalu benar dalam al-qaul perkataan wal amal perbuatan. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Jadi para jemaah sekalian, ini adalah yang kita lalui berapa majelis ya kita membahas ini ada 4 kali ya. Ya, ini sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan sudah berlalu ke telinga kita, sudah kita pahami, walaupun tentu dengan tidak jabaran yang memakan waktu, tetapi mudah-mudahan terserap oleh kita. Dan yang paling penting adalah tadi, mudah-mudahan sikap-sikap mendasar kita itu yang harus dibangun. Pokoknya tadi apa? Antum ikuti saja kalau itu dalilnya sahih dari Al-Quran dan hadis. Gitu. Kalau antum tidak bisa paham, ya tanya ulama gitu aja. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan malu. Innallaha la yastahyi minal haqq. Allah itu tidak malu terhadap sesuatu yang benar. Justru orang apabila malu, apalagi kalau sombong. Wah, kalau sombong pasti tidak akan dapat ilmu. Karena apa? Dia merasa bahwa dia lebih tinggi, bahwa dia lebih berilmu. Akhirnya dia pasti dia akan kemudian tidak mau untuk menerima sesuatu yang benar dan itu sangat membahayakan. Demikian kawan sekalian untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan
Mudah-mudahan doa kita tadi, doa beliau juga dikabul oleh Allah SWT, sehingga kita berada di atas jalan yang benar selalu. Akidah ini, ikhwan sekalian, adalah namanya akidah ahlis sunnah wal jamaah. Disebut ahlis sunnah wal jamaah karena mereka sangat solid dalam menjadikan as-sunnah sebagai pegangan hidup. Begitu. Kalau namanya ahlus sunnah, tapi pegangannya bukan sunnah, ya namanya apa? Palsu, betul tidak? Hoax, betul tidak? Namanya sunnah, ya harus sunnah itu 4. Ini sebagai penutup ya. Sunnah itu 4. 1, qaul. Qaul itu perkataan. Orang sebut sabda. Kalau kata sabda Rasulullah, Rasul bersabda, Rasul berkata, itu berarti hadis. 2, fi'lun. Fi'lun itu berarti perbuatan. Katanya Rasul dulu begini, Rasul kalau sholat begini, Rasul kalau haji begini, Rasul mengerjakan. Itu berarti sunnah. 3, Rasul mendiamkan. Dulu Rasul nggak komentar tuh ketika para sahabat melakukan begini begitu, berarti itu namanya takrir. Itu sunnah juga. 4 adalah namanya khuluq, ya, atau khalq, sifat. Ya. Dia sifat Nabi. Sifat Nabi itu ada 2, ada sifat khalq, ada sifat khuluq. Kalau khalq pakai fathah berarti fisik. Dan itu takdir Allah. Ya, Allah Rasul itu tidak tinggi, tidak pendek. Itu kan bukan kita yang pengen, betul tidak? Itu sudah namanya khalq. Rasul itu adalah dadanya lebar. Rasul itu kalau turun, kalau jalan seperti orang turun gunung. Itu sudah begitu. Nah kalau dia khuluq itu berarti perilaku. Kepribadian, akhlak, keseharian. Nah, itu namanya khuluq. Nah kalau itu berasal dari Rasul, sunnah. Gitu. Jadi kalau misalnya mengatakan, khomer itu haram. Sunnah Rasul. Betul? Khomer itu kan haram, betul tidak? Itu sunnah. Karena apa? Rasul bersabda bahwa khomer itu haram. Jadi itu sunnah. Kemudian birrul walidain sunnah. Maksudnya Rasul mengajarkan pada kita agar kita birrul walidain. Begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan sunnah. Ahlus sunnah, mereka orang yang selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah Rasul itu, sunnahnya Al-Khulafa tadi. Itu yang tadi sudah kita pelajari. Al-Khulafa Ar-Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu wasiat Rasul dimasukkan dalam sunnah Rasul. Jadi kalau Al-Khulafa Ar-Rasyidun menetapkan sesuatu, itu sebetulnya sudah sunnah Rasul juga, karena itu wasiat Rasulullah. Gitu. Itu, para sekalian, wal jamaah sedikit satu kata. Kenapa disebut jamaah? Karena mereka selalu berada dalam bersatu, bersaudara, tidak bercerai-berai, tidak bertengkar, tidak perang saudara. Mereka selalu bersepakat di atas Al-Quran, di atas sunnah, ya seperti yang tadi saya sampaikan. Demikian, ada yang bertanya atau dicukupkan? Silakan Ki, ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya langsung di sini ya, sebentar. Kiki, boleh bertanya Kiki? Adiat Kiki. Tafadol Pak Adiat. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Adiat sebentar ya. Ini ada yang bertanya duluan. Fadal. Nanti Ana sampaikan. Lanjut. Ya. Kembali. Ini bid'ah atau masalah mursalah misalnya gitu ya. Nah, kalau kitanya adalah bukan tipe orang yang mencerna, ya sudah, jangan capek-capek. Karena kalaupun kita mencerna, pada akhirnya kita tidak punya kafaah, tidak punya keahlian, tidak punya kompetensi. Kalau begitu, ya nanya saja, gitu kan. Tanya masalahnya apa, lalu tentang apa, lalu kemudian nanti akan dijawab bahwa ini perkara pada zaman Rasul tidak ada, misalnya gitu ya. Nah, apakah ini boleh dilakukan atau tidak? Nah, kembali kalau untuk urusan ibadah, maka
hukum asal dari ibadah adalah tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Baku. Kalau baku itu, ya nggak boleh diamandemen. Beda dengan Undang-Undang Dasar, betul tidak? Kalau MPR mengamandemen, ya jadi. Tapi kalau ini nggak bisa, siapa yang bisa mengamandemen Al-Quran dan hadis? Betul tidak? Jadi, dia adalah, kalau dia adalah termasuk sesuatu yang baku, maka nggak boleh. Ibadah itu adalah mabniyatun alal ittiba'. Misalnya sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat seperti aku sholat. Kalian melihat aku sholat. Kalau Rasul melakukan begitu, kita lakukan. Kalau Rasul tidak melakukan, tidak dari wetan itu, jangan nambah-nambahin. Gampangnya begitu contohnya. Nah, kalau misalnya tentang masalah, katakan saja yang dimaksud antum tadi, misalnya masalah penulisan Al-Quran. Misalnya gitu kan. Al-Quran dijadikan mushaf. Betul tidak? Maka sebetulnya hukum asalnya itu, Quran itu kan sudah ditulis sejak zaman Rasulullah masih hidup. Ada katib, bahkan kutabul wahyi, penulis wahyu. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sa'abit. Gitu. Itu kan tim penulis Al-Quran. Betul tidak? Nah, hanya peradaban waktu itu belum menuntut untuk dikodifikasikan atau untuk ditulis di tadwin. Karena itu adalah terpaku kepada hifz, kepada hafalan sudur ar-rijal, pada dada-dada para sahabat, maksudnya dihafal. Nah, begitu banyak jihad, banyak pertempuran, banyak para hufadzul Quran yang meninggal, betul tidak? Maka antara lain diusulkan oleh Umar ibnul Khattab gitu. Lalu kemudian Abu Bakar tidak mau. Saya tidak mau mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kata Abu Bakar. Sekali, dua kali, innahu la khair, Abu Bakar inilah kebaikan, kita khawatir ini. Mulai. Dan itu pada akhirnya menjadi sepakat para sahabat, betul tidak? Sepakat para sahabat bahwa Abu Bakar, Umar mendesak, ini adalah baik kemaslahatan. Abu Bakar berpertimbangkan dengan matang, sahabat yang lain tidak mengingkari, sudah jadi ijma, betul tidak? Nah, jadi seperti itu adalah termasuk. Jadi itu adalah diantara contoh yang mudah. Nah, tapi kalau ibadah itu sudah baku. Jadi tidak boleh mengatakan ini ibadah nih. Ini tidak boleh. Misalnya katakan saja gini, ada hadis terkait tentang nisfu Sya'ban ini misalnya. Hadis memang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Betul. Tidak perlu kita ragu. Betul, nisfu Sya'ban ada keutamaan. Tetapi apakah detail enggak? Bagaimana melakukan ritual dalam tanda kutip ibadah pada malam yang utama itu? Ada enggak? Tidak ada. Sudah jangan mana ada. Kalau mau, antum masing-masing saja. Sesuai dengan kemampuan dan kemauan kita, bahwa kita adalah melakukan ibadah. Ada yang bisa baca Quran, ada yang tahajud, ada yang, ya silakan, itu urusan. Tetapi tidak ada pembakuan bahwa malam itu harus bla bla bla. Harus misalnya zikir dengan zikir sekian kali, caranya begini. Itu tidak ada. Karena apa? Ibadah itu sudah mutawaqqifatun. Ya, sebabnya jelas. Kalau tidak jelas nggak boleh. Bilangannya jelas. Kalau tidak ada riwayat tentang bilangan nggak boleh. Caranya sudah jelas. Kalau ada caranya berarti nggak boleh seperti itu. Ya, jadi ada koridor-koridor yang tidak boleh dilalui. Kalau ada kerjakan, tidak ada jangan mengadani. Itu namanya ibadah. Demikian. Silakan Pak Diat. Mungkin kita tutup dulu ya yang di darat ya. Kita akhiri para sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Diat. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khair. Pertanyaannya mirip-mirip dengan yang barusan Ustadz. Jadi tadi sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, takrir, kemudian akhlak Rasulullah. Nah, bagaimana kita membedakan sunnah yang wajib diikuti dalam arti itu sebagai sunnah, mana yang sebagai urusan duniawi Ustadz, yang kita boleh kita lebih tahu tentang duniawi itu Ustadz. Misalnya
Rasulullah setiap harinya berbahasa Arab. Apakah kita harus berbahasa Arab juga? Kemudian mengenai pakaian, kemudian mengenai dan lain-lainnya. Jadi patokannya itu seperti apa, Ustaz? Kaidahnya seperti apa? Mana yang itu adalah sunnah yang harus kita ikuti, mana yang itu urusan duniawi yang kita fleksibel di situ, Ustaz. Ya. Syukran, jazakallah. Betul. Pertama adalah bahwa kita tidak mengkategorikan bahwa dalam Islam ada dikotomi antara dunia dan akhirat. Betul tidak? Antara penting dengan tidak penting. Semua pokoknya kalau sudah berasal dari Rasul penting. Gitu. Istilahnya begitu. Nah, ketika tidak ada, maka berarti di situ ada letak pilihan. Ada orang mau nanam nanas atau menanam padi. Nah, itu tidak ada ketentuan dari Rasul. Ya sudah berarti boleh-boleh saja. Gitu. Contohnya begitu. Ada orang yang misalnya berhati-hati supaya dia tidak terjebak, tidak terbiasa pada sesuatu yang tercela, maka walaupun dia boleh tapi dia berhati-hati. Maka boleh lakukan. Tapi kalau sudah nas, maka dia terpaku kepada nas tadi itu. Nah, terkait dengan misalnya mana yang boleh kait, misalnya tadi berbahasa Arab. Bahasa Arab itu sebetulnya adalah menjadi identitas dari Muslim. Sekadar bahwa orang itu adalah memperpekat keislamannya, semakin pekat pula bahasa Arabnya. Bagaimana tidak? Coba. Al-Quran itu kan bacaan setiap Muslim, betul tidak? Quran itu bacaan. Tidak boleh ada orang dia merasa malas, merasa berat dalam membaca Al-Quran. Quran itu bacaannya. Nah, sementara Quran itu kan bahasa Arab semua. Bagaimana kalau dia berpikir dia baca surat tapi nggak ngerti bahasanya, bisa nyambung nggak? Gitu. Karena itu dia merupakan satu kebutuhan supaya saya bisa menyerap atau meresapi kepada kita. Apa yang saya baca, saya harus ngerti bahasanya. Maka belajarlah dia bahasa Arab, betul tidak? Nah, gitu. Kemudian misalnya sholat kan bahasa Arab. Gimana dia bisa khusyuk kalau dia bacanya bla 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 begitu ngomong, paham nggak ngerti loh, sama pengen ngomong tapi nggak ngerti, betul tidak? Nah, artinya dia perlu bahasa Arab. Kalau gitu dia minimal dia mempelajari sesuatu yang membuat dia ibadahnya semakin mendalam, semakin bermakna, semakin khusyuk dan seterusnya, maka dia akan pelajari. Bahasa Arab bagi seorang Muslim adalah dia bukan sekedar identitas, tapi dia adalah ibadah, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan dikatakan bahwa belajar bahasa Arab itu adalah budaya, bukan. Belajar bahasa Arab itu ibadah. Nah, gitu. Semakin orang pengen ibadahnya khusyuk, ya belajar bahasa Arab. Orang Qur'annya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab. Nah, seperti itu. Tetapi kalau orang itu misalnya anama bahasa Arab ya sekedarnya aja, ya enggak apa-apa karena dia berarti bukan di bidang itu, gitu. Tetapi sebagai Muslim harus bisa bahasa Arab. Kalau tidak, saya khawatir dia terjebak dengan satu taklid Islam kata mereka, kata orang, atau yang kedua adalah bahwa dia Islamnya kata terjemahan, gitu. Itu yang pertama. Tadi yang kedua udah ya. Ya intinya kaidahnya bagaimana membedakan urusan duniawi dengan urusan ibadah yang sifatnya tauqifiyah, Ustaz. Iya. Kalau tauqifiyah itu adalah terpaku kepada dalil. Ya. Jadi satu sebab itu harus syar'i, ada dalilnya. Dua, waktu. Tidak boleh menentukan waktu kalau tidak ada dalilnya. Tempat. Tidak boleh menentukan tempat kecuali ada dalilnya. 4, bilangan. Tidak boleh menentukan bilangan kecuali ada dalil tentang bilangan. Kemudian tata cara. Ya. Tidak boleh menentukan tata cara kecuali ada penjelasannya. Nah, kalau itu kode-kode itu adalah ada penjelasannya dari Rasulnya, maka lakukan. Tapi kalau tidak ada penjelasan tentang kaidah-kaidah itu, tidak boleh mengatakan bahwa itu adalah ibadah. Kalau dia melakukan, jadi bid'ah. Jadi sesuatu yang baru. Misalnya gini, kalau misalnya
orang itu sholat, misalnya. Habis sholat harus melakukan zikirnya, misalnya subhanallahnya 37 kali. Nah, udah tahu deh kita. Loh, kok 37? Kan hadisnya 33. Nah, menentukan menjadi 37 itu adalah walaupun sedikit jadi bid'ah. Karena tidak ada Rasul mengajarkan 37. Jadi contoh itu, mudah-mudahan tadi ya ada 5 atau 6 ya kriteria itu menjadi koridor untuk bisa tahu bahwa ini adalah tauqifiyah atau bukan tauqifiyah, atau dia adalah harus pakai dalil atau boleh kita misalnya leluasa untuk mengikutinya. Seperti itu. Baik Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Syukran, jazakallah khair. Ya, Allah. Baik, cukup ya, Akiki. Cukup Ustaz. Ya, baik. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.